Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Dia Ulhak, NPM 071. Di sini saya dari kelompok ahli siklus hidup atau life cycle akan menjelaskan beberapa topik, yaitu yang pertama ada tempat pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, tempat pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ini terbagi menjadi dua, yaitu sebelum lahir dan setelah lahir. Nah, yang pertama itu adalah sebelum lahir atau disebut juga dengan fertilisasi. Nah, fertilisasi di sini itu adalah proses peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina untuk membentuk individu yang baru. Nah, contohnya fertilisasi ini itu pada manusia. Nah, selain pada manusia, fertilisasi ini juga terdapat pada hewan. Pada hewan itu terbagi menjadi dua, yaitu pada fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal itu proses pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Contohnya itu pada hewan sapi dan burung. Nah, kemudian ada fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal itu adalah proses pembuahan yang dilakukan oleh di luar tubuh induknya. Nah, contohnya itu pada hewan akuatik dan hewan amfibi, misalnya itu pada hewan ikan dan katak. Selanjutnya itu setelah lahir itu dinamakan bermetamorfosis. Nah, bermetamorfosis di sini itu adalah perubahan bentuk yang dialami hewan secara bertahap sejak melahirkan atau menetas sampai dewasa. Bermetamorfosis ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada metamorfosis sempurna. Nah, di sini saya memberikan contoh hewan kupu-kupu, di mana metamorfosis sempurna ini memiliki 4 tahapan yang dimulai dari telur, larva, pupa, dan imago atau dewasa. Dan juga ada selanjutnya itu ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna ini hanya memiliki 3 tahapan saja, yaitu pada telur, nimfa, dan dewasa. Contohnya itu pada hewan kecoa. Nah, kemudian ada juga dinamakan tidak bermetamorfosis. Nah, tidak bermetamorfosis ini saya contohkan itu pada daur hidup ayam, di mana daur hidup ayam ini berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ayam itu mengerami telurnya itu selama 21 hari. Dan di dalam telur itu terdapat calon anak ayam yang mengalami perubahan dari pertumbuhan secara terus-menerus. Nah, lama-kelamaan telur tersebut akan menetas dan keluarlah anak ayam yang memiliki bulu yang masih halus. Dan anak ayam itu lama-kelamaan akan tumbuh menjadi bulunya itu lama-kelamaan menjadi tebal dan itu akan menjadi seperti induk ayam. Nah, dan ayam pun menjadi dewasa. Setelah dewasa, ayam berkembang biak menghasilkan telur. Nah, disinilah siklus ayam itu dimulai dan seterusnya. Kemudian ada pembahasan yang kedua, itu ada perkembangbiakan. Nah, perkembangbiakan ini terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual dan perkembangbiakan generatif secara seksual. Yang pertama itu perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan itu terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami. Vegetatif alami itu terdapat spora. Nah, spora ini memiliki inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Nah, yang kedua itu ada umbi akar. Nah, umbi akar ini adalah akar yang mengandung karena menyimpan makanan. Nah, contohnya itu pada wortel. Nah, yang ketiga itu ada umbi batang. Nah, umbi batang ini itu adalah bagian batang yang mengandung yang mengembung karena berisi cadangan makanan yang berbentuk zat tepung. Contohnya itu pada kentang. Nah, kemudian yang keempat itu ada umbi lapis. Nah, umbi lapis ini strukturnya itu berlapis-lapis. Bisa kita lihat pada gambar, itu contohnya pada bawang merah. Dan yang kelima itu ada akar tinggal atau rizoma. Rizoma ini adalah batang yang tumbuh
menjalar di dalam tanah serta bentuknya bercabang-cabang. Contohnya itu pada kunyit, jahe, lengkuas, dan tebu. Kemudian yang ke-6 itu ada geragi. Nah, geragi ini adalah batang yang berruas-ruas yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah, dan dari ruas-ruas tersebut bisa menumbuhkan tunas baru. Contohnya itu seperti pegangan, kemudian stroberi, kemudian semanggi, dan lain-lain. Nah, dan selanjutnya itu ada tunas. Nah, tunas ini berasal dari tumbuhan induk dan dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya itu pada pohon pisang. Dan selanjutnya itu ada tunas adventip. Nah, tunas adventip di sini tunas yang tumbuh dari ujung-ujung daunnya. Contohnya itu pada cocor bebek. Bisa kita lihat di sini tumbuhan cocor bebek ada tumbuh di sekitar daunnya. Nah, selanjutnya itu perkembangbiakan vegetatif tumbuhan, yaitu vegetatif buatan, di mana vegetatif buatan ini ditandai dengan adanya campur tangan manusia. Nah, ada beberapa cara perkembangbiakannya, yaitu mencangkok. Nah, mencangkok ini adalah proses menumbuhkan akar dari batang tanaman yang berada di atas tanah agar dapat ditanam menjadi tanaman baru. Kemudian yang kedua itu ada okulasi, di mana okulasi ini adalah proses menempelkan tunas dari suatu tanaman ke tanaman lain. Dan yang ketiga itu ada enten. Nah, enten ini dilakukan cara menyambung batang bawah suatu tanaman ke batang atas tanaman lain sehingga diperoleh tanaman baru. Nah, kemudian yang keempat itu ada stek. Nah, stek di sini itu menanam bagian potongan atau bagian tubuh dari tanaman tersebut, baik berupa cabang ataupun batang. Dan yang terakhir itu ada merunduk. Nah, merunduk ini adalah proses membengkokkan bagian tanaman berupa dahan atau ranting ke dalam tanah. Nah, selanjutnya itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif itu ada namanya penyerbukan. Nah, penyerbukan itu peristiwa jatuhnya serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan ke kepala putik yang mengandung sel kelamin betina. Nah, di sini ada beberapa macam penyerbukan. Yang pertama ada penyerbukan sendiri, di mana penyerbukan sendiri ini adalah berpindahnya serbuk sari dari ke kepala putik yang secara khusus terjadi pada bunga yang sama atau antar bunga yang berbeda, tetapi dalam satu tanaman atau di antara bunga pada klon tanaman yang sama. Kemudian itu ada penyerbukan tetangga. Nah, penyerbukan tetangga itu serbuk sari ini jatuh dari ke kepala putik bunga lain, tetapi kedua bunga itu masih satu pohon. Nah, kemudian yang ketiga itu ada penyerbukan silang, di mana menempelnya serbuk sari dari satu bunga pada kepala putik bunga lain yang berada pada tumbuhan lain sejenisnya. Kemudian ada penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan bastar ini penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari yang jatuh ke kepala putik itu berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenisnya. Nah, selanjutnya itu ada perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif itu maksudnya vegetatif itu tanpa melalui proses perkawinan. Contohnya itu adalah tunas. Nah, di sini ada tunas hydra. Tunas hydra ini yang tidak bertulang belakang. Hydra ini hidup di air tawar. Nah, pada tubuh hydra ini, dewasa akan muncul tonjolan-tonjolan tersebut akan terus tumbuh dan membesar. Ketika setelah cukup besar, tunas itu akan terlepas dari tubuh induknya. Kemudian ada fragmentasi. Nah, fragmentasi ini dicontohkan oleh pada cacing pipi, di mana perkembangbiakan yang berasal dari potongan tubuhnya sendiri. Kemudian yang ketiga itu membelah diri, contohnya amoeba. Nah, perkembangbiakan hewan secara generatif itu bisa dilihat pada gambar, itu ada beranak, contohnya itu ada gajah, monyet, dan sapi, kelinci, dan juga ada
secara bertelur, contohnya itu pada ikan, kura-kura, kemudian ada capung dan ayam, dan juga ada beranak dan bertelur, contohnya itu pada hewan cicak, kemudian ada ular, kelelawar, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada perkembangbiakan fungi. Perkembangbiakan fungi itu ada secara vegetatif dan secara generatif. Secara vegetatif itu merupakan jamur bersel satu yang dilakukan dengan cara pembentukan tunas yang akan tumbuh menjadi sebuah individu baru. Nah, selain itu, reproduksi secara vegetatif pada jamur multiselular itu dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu fragmentasi atau pemutusan hifa. Kemudian ada pembentukan spora aseksual. Nah, di dalam perkembangbiakan fungi itu ada secara generatif yang dilakukan dengan cara pembentukan spora generatif melalui peleburan antara hifa yang berbeda jenis. Nah, selanjutnya itu perkembangbiakan monera. Perkembangbiakan monera ini itu secara vegetatif terbagi menjadi 3, yaitu pembentukan tunas atau puding, kemudian fragmentasi, kemudian pembelahan biner. Nah, pembelahan biner itu ini merupakan cara yang paling umum ditemukan pada proses reproduksi bakteri. Nah, pembelahan biner ini hanya terjadi apabila kondisi lingkungan yang menguntungkan bagi bakteri. Nah, selain ada secara vegetatif, itu ada secara generatif. Nah, ada beberapa yang menyebut cara bakteri berkembang biak secara generatif. Ini contohnya adalah pertama konjugasi. Bisa dilihat pada gambar, konjugasi ini adalah materi genetik yang berpindah melalui jembatan konjugasi. Kemudian ada transduksi. Nah, transduksi ini adalah pemindahan material genetik dengan cara perantaraan virus. Kemudian ada transformasi. Nah, transformasi ini adalah pemindahan sedikit materi genetik berupa ADN atau gen dan bakteri satu ke bakteri lainnya yang sejenis dengan proses fisiologis dan yang kompleks. Itu ada perkembangbiakan protista. Nah, perkembangbiakan protista ini ada secara aseksual dan seksual. Secara seksual itu protista berkembang biak dengan cara membelah diri. Nah, sedangkan secara seksual itu dibedakan menjadi 3, yaitu isogami, oogami, dan anisogami. Dalam perkembangbiakan protista itu ada protista mirip jamur, bisa kita lihat pada gambar ini. Kemudian ada protista mirip tumbuhan, ini saya contohkan pada daur hidup alga. Kemudian protista mirip hewan. Protista mirip hewan ini saya contohkan itu pada penularan penyakit malaria oleh Plasmodium yang penyebab penyakit malaria itu pada manusia. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu pembahasan tentang metagenesis. Nah, metagenesis ini adalah daur hidup yang dialami oleh organisme, baik tumbuhan maupun hewan, untuk setiap fase atau tahapnya melibatkan individu dengan kandungan genetik yang berbeda. Biasanya tahap haploid atau N dan tahap diploid. Nah, di sini ada metagenesis pada hewan. Bisa kita lihat pada gambar, itu contohnya pada ubur-ubur. Kemudian ada metagenesis pada tumbuhan paku. Pada tumbuhan paku itu 2 fase utama dalam metagenesis tumbuhan paku, homospora. Itu diantaranya ada fase gametofit, haploid atau N, kemudian serta fase sporofit yang diploid atau 2N. Nah, kemudian di sini ada skema tahapan metagenesis paku homospora. Nah, kemudian itu ada metagenesis pada tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut ini adalah suatu divisi tumbuhan yang hidup di daratan. Nah, tumbuhan lumut ini pada umumnya itu berwarna hijau dan berukuran kecil. Siklus hidup tumbuhan lumut itu bersifat metagenesis yang mana terjadi 2 fase, yaitu pergiliran keturunan sekaligus, yakni antara fase gametofit dan fase sporofit. Kemudian ada yang terakhir itu ada metagenesis pada jamur. Nah,
Jamur berkembang biak dengan spora haploid, lalu spora itu tumbuh menjadi gametofit yang mengalami reproduksi seksual. Nah, di sini menghasilkan generasi sporofit yang diploid. Nah, sporosit diploid ini mengalami pembentukan spora atau sporogenesis, menghasilkan spora yang haploid dan siklus itu terulang kembali, perubahan dari fase sporofit atau aseksual ke fase gametofit seksual. Nah, begitu pula sebaiknya. Nah, itulah dalam proses metagenesis pada jamur. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.